Selamat siang pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman buka suara terkait dengannya banyaknya kritikan terhadap dirinya setelah sebelumnya membandingkan kenaikan harga beras Indonesia dengan beras di Jepang. Hal tersebut diungkap oleh Amran dalam sebuah video dilansir dari CNN Indonesia pada Minggu 24 Agustus lalu. Dalam video tersebut, Amran mengatakan bahwa perbandingan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan rasa syukur karena kenaikan harga beras di Indonesia tidak setinggi di Jepang. Selanjutnya, Amran mengatakan bahwa Kementerian Pertanian telah berusaha keras untuk menurunkan harga beras. Amran menyebut penurunan harga tersebut adalah akibat dari operasi pasar yang telah dijalankan oleh pihaknya. Amran menegaskan bahwa pemerintah sangat peduli terhadap nasib para petani di Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya memutuskan untuk menaikkan harga pokok penjualan demi meningkatkan kesejahteraan petani. Sebelumnya, Amran sempat membuat pernyataan mengejutkan, yakni ia membandingkan harga beras di Indonesia dengan Jepang dalam sebuah rapat bersama Komisi 4 DPR RI. Selain membandingkan harga kenaikan tersebut, Amran juga menyebut kenaikan tersebut dimaksudkan untuk kesejahteraan para petani. Java TV melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat kenaikan harga beras yang terjadi di sebanyak 200 kabupaten atau kota di Indonesia per minggu ketiga di bulan Agustus 2025. Tidak hanya itu, harga beras di beberapa wilayah bahkan ada yang menyentuh angka Rp60.000 per kilogram. Hal tersebut diungkap oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada Senin 24 Agustus lalu. Ia menyebut, berdasarkan data indeks perkembangan harga, Amalia menyebut ada 14 provinsi yang mengalami kenaikan, 23 provinsi mengalami penurunan, sementara satu provinsi terpantau stabil harganya. Adapun BPS membagi sebanyak 3 zona dalam memetakan kenaikan harga. Zona pertama meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, yang mengalami kenaikan sebesar 1,1% dari Juli 2025. Lalu zona kedua meliputi Sumatera bagian utara, Kalimantan, serta beberapa wilayah di timur Indonesia lainnya, mengalami kenaikan sebesar 1,40% dibandingkan Juli 2025. Sementara zona ketiga, yakni Maluku dan Papua, mengalami kenaikan harga sebesar 1,09%. Di akhir, Amalia menyebut meskipun pergerakan harga beras serta komoditas lainnya seperti minyak goreng termasuk stabil, namun harganya masih dianggap sudah tinggi. Java TV melaporkan. Beralih ke ranah internasional pemirsa, negara tetangga Malaysia dikabarkan menutup wilayah udaranya di sekitar Bandara Internasional Kuala Lumpur setiap pagi selama 6 hari ke depan, yang dimulai pada hari Selasa lalu. Adapun penutupan tersebut dalam rangka perayaan Hari Nasional Malaysia ke-68. Dilansir dari CNN Indonesia, wilayah udara yang telah dipilih nantinya akan ditutup selama 4 jam, yakni pada pukul 08.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat selama 6 hari. Adapun penutupan ini ditujukan agar Angkatan Udara Kerajaan Malaysia bisa melakukan latihan penerbangan untuk parade Hari Nasional Malaysia pada 31 Agustus mendatang. Sementara itu, imbas dari penutupan wilayah udara ini, maskapai Malaysia Airlines akan menyesuaikan jadwal penerbangannya, serta menghimbau penumpang untuk tiba 4 jam sebelum jadwal keberangkatan yang akan diubah. Selain menghimbau agar penumpang tiba lebih awal, pihak maskapai mengingatkan kepada penumpang untuk memastikan kelengkapan dokumen, serta verifikasi persyaratan masuk dan keluar
melalui saluran resmi sebelum bepergian. Java TV melaporkan. Selanjutnya, sebanyak kurang lebih 30.000 bayi di Indonesia dikabarkan mengalami kematian setiap tahunnya. Imbas dari puluhan ribu bayi yang meninggal tiap tahun di tanah air, Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin mewanti-wanti kematian tersebut. Dalam peringatan World Patient Safety Day pada Selasa lalu, Budi menyebut bahwa angka kematian tersebut hanya jauh lebih baik dari Laos dan Myanmar. Selain itu, Budi juga menyoroti angka kematian bayi yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Budi juga menyinggung pendataan angka kematian tersebut yang dinilai belum akurat. Ia berpendapat bahwa jumlah kematian bisa saja melampaui dari yang dilaporkan. Oleh karena itu, Budi meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Kesehatan hingga Dinas Kesehatan Daerah agar memperkuat registrasi angka kelahiran dan kematian. Adapun data dari Kemenkes mencatat lebih dari 90% kematian bayi terjadi di rumah sakit, dengan 60%-nya diakibatkan keterlambatan rujukan ke rumah sakit yang lebih baik. Selain itu, Budi juga menyinggung 3 penyebab kematian bayi, yakni sepsis, gangguan pernafasan, dan kelainan bawaan. Di akhir, Budi meminta agar semua pihak baik pusat dan daerah untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Java TV melaporkan. Berikutnya pemirsa, SMK Negeri 2 Trenggalek meriahkan gelaran TGX Carnival 2025 pada hari Minggu lalu. Ditandai dengan penampilan kreatif yang mengusung tema Harmonious Cultural Expression. Dalam acara ini sebanyak ratusan siswa menampilkan ragam seni dan budaya yang mempesona ribuan penonton. Sebanyak ratusan siswa dari kelas 10, 11, dan 12 pada hari Minggu 24 Agustus lalu menampilkan 5 tema, yaitu maskot seni modern, Kerajaan Mataraman, batik Trenggalek, kuliner khas Tiwul dalam konsep Trenggalek Kota Gaplek, serta ditutup dengan kesenian tradisional jaranan Turong Goyakso. Adapun sebagian besar kostum yang digunakan merupakan hasil karya siswa sendiri, yang dirancang, dibuat, dan dihias dengan bimbingan guru. Hal ini menunjukkan bahwa siswa SMK Negeri 2 Trenggalek mampu menyajikan karya orisinal tanpa mengandalkan kostum sewaan. Antusiasme warga di sepanjang rute terlihat sangat tinggi. Ribuan penonton memadati jalan, serta sebagian besar mengabadikan momen dan berfoto bersama peserta. Suasana semakin semarak dengan tampilan warna-warni kostum dan atraksi seni. Kegiatan hari ini SMK 2 ikut pawai budaya. Temanya tahun ini adalah Harmonious Culture Expression. Kebetulan kita juga di sini tahun ini tetap mengangkat tema memvisualisasikan ragam budaya dan kesenian di Kabupaten Trenggalek. Kalau peserta pawainya dari kelas 1, 2, dan 3 ada sebagian dari kelas 3 juga. Ya, kita ada 5 tema. Ya, jadi di depan ada maskot untuk seni pop modernnya, terus ada tema 1 Kerajaan Mataraman, terus tema yang kedua tadi ada batik Trenggalek, terus tema ketiga tadi ada Trenggalek Kota Gaplek, kita angkat kuliner Tiwul khas Trenggalek, dan terus tadi yang terakhir ada kesenian jaranan Turong Goyakso. Untuk harapannya ke depan karnaval berikutnya nanti SMK 2 Trenggalek tetap memberikan yang terbaik untuk masyarakat Trenggalek dan semakin bagus lagi. Di akhir, partisipasi SMK Negeri 2 Trenggalek dalam TG 10 Karnival 2025 sekaligus menjadi bagian dari peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia dengan semangat rakyat berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Andi Setiawan, Java TV melaporkan. Selanjutnya dari Nganjuk pemirsa, dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Desa Balongasem, Kecamatan Lengkong mengadakan lomba hingga jalan santai yang berlangsung meriah selama 2 minggu penuh, dari mulai 10 Agustus hingga 24 Agustus 2025.
Warga desa Balongasem, Nganjuk, tengah berbahagia. Pasalnya, desa ini menggelar acara lomba hingga jalan santai yang berlangsung hingga 2 minggu. Adapun kegiatan lomba yang digelar untuk masyarakat, antara lain mulai dari permainan tradisional seperti makan kerupuk, memasukkan paku ke dalam botol, tiup gelas, hingga lomba modern seperti Mobile Legends. Tak ketinggalan, lomba seni dan religi diantaranya azan, sholawat, menyanyi estafet, menyanyi solo, dan fashion show lansia. Selanjutnya, acara puncak yang ditunggu warga digelar pada Sabtu 23 Agustus mulai pukul 16.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Serta dilanjutkan pada Minggu 24 Agustus mulai pukul 06.30 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat. Selain menggelar lomba, desa ini juga menggelar jalan santai yang dibuka bersama camat sehingga menjadi penutup yang manis dari gegap gempitanya rangkaian acara di Desa Balongasem. Adapun dalam kegiatan ini, hadir Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, Sumadi ST.MKL, serta Wakil Bupati Nganjuk Trihandi Cahyo Saputro ST. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Sumadi ST.MKL selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Bapak, saya ingin bertanya sedikit tentang terselenggaranya acara hari ini. Bagaimana pendapat Bapak tentang pengelolaan dan pemanfaatan sampah pada acara yang terselenggara hari ini? Luar biasa, kegiatan hari ini suatu apresiasi yang sangat luar biasa. Peran serta masyarakatnya juga mantap. Kegiatan mendukung adanya pengelolaan persampahan yang semulanya dianggap sampah itu sebagai limbah, ternyata bisa digunakan sebagai inovasi dan menjadi gebyar yang sangat luar biasa mendukung hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 di Desa Balongasem, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Ayo kita peduli terhadap sampah. Sampah ini sebenarnya adalah sumber daya yang harus kita kelola. Semuanya kelihatan ceria walaupun dengan aksesoris sampah yang telah dipakai. Itu buktinya. Yang kedua, kalau pengelolaan sampah ini bagus, itu akan menjadi sumber daya ekonomi yang sangat luar biasa. Sampah ekonomis menjadi bahan baku perusahaan sehingga menimbulkan tempat kewirausahaan di setiap desa. Selama ini kita sudah sinergi di pemerintah desa Balongasem ini. Terbukti sampah sudah dikelola dari sumbernya dari rumah tangga, ada bank sampah di sini, ada kelompok swadaya masyarakat di sini, sehingga sampah ini menjadi sumber daya bernilai ekonomi. Dan selanjutnya pemerintah kabupaten selalu bermitra. Kami kalau membutuhkan sampah residu, kami akan datang, kami jadwalkan untuk mengambilnya, sehingga sampah ini ekonomis menjadi sumber daya, organik menjadi sumber daya, residu yang harus kami kelola. Dengan demikian tidak ada sampah yang terbuang dan mencemari lingkungan. Semua sampah akan menjadi sumber daya yang luar biasa. Pengelolaan sampah melalui bank sampahnya sebagai pioner wirausaha peduli lingkungan melalui sampahnya. Itu luar biasa. Potensinya tidak pernah kurang, tidak pernah rugi, semua untung. Itulah wirausaha peduli lingkungan di persampahan. Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah hari ini kami hadir di Balongasem. Acara Jalan Sehat luar biasa, semarak sekali. Dari Pak Lurah luar biasa mengadakan acara di Balongasem. Ini kami semuanya bersama dengan rekan-rekan Forkopimcam dan juga ada Pak anggota DPRD juga. Jadi lengkap semuanya bersama-sama dengan masyarakat. Balongasem itu sangat kompak. Jadi ini adalah bentuk peringatan kemerdekaan. Ini yang memang kita harapkan, bahwa Indonesia itu bersatu bersama-sama. Bahwa segala sesuatu masalah yang ada, jika kita bersatu bersama-sama itu bisa diselesaikan dengan baik. Dan ini bentuk yang luar biasa sekali dari rekan-rekan dari Balongasem. Ya, harapannya acara-acara seperti ini
bisa terus dilaksanakan tiap tahun karena ini adalah agenda tahunan kita di Indonesia, khususnya di Kabupaten Nganjuk. Kalau kita lihat ini ya, dekorasinya, spanduk apa-apa semarak sekali. Balong Asem alhamdulillah luar biasa. Terima kasih nih Pak Lurah sudah bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk masyarakatnya sendiri di Balong Asem cukup meriah dan semarak di sini. Suasana kegembiraan warga terlihat jelas di sepanjang jalannya kegiatan sebagai wujud semangat kebersamaan dan nasionalisme warga Desa Balongasem. Tim Liputan Java TV melaporkan. Selanjutnya dari industri, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan pada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Mahardi Tunggal Wicaksono, menegaskan pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung keberlanjutan industri otomotif di Indonesia melalui kebijakan maupun pemenuhan kebutuhan termasuk pemberian intensif. Selain menegaskan komitmen pemerintah, Mahardi juga mengungkit bahwa pemberian insentif sangat penting serta dibutuhkan untuk menjaga kemampuan daya beli masyarakat. Adapun saat ini, Mahardi menyebut bahwa pihaknya tengah menjalin komunikasi secara intensif dengan sejumlah asosiasi terkait dalam upaya mengakomodasi masukan-masukan yang berkaitan dengan keberlanjutan dunia usaha, termasuk skema pemberian insentif dengan menyesuaikan kebutuhan. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI, Siti Mukaroma menegaskan pihaknya akan berkomitmen untuk memberikan kemudahan bagi investor, termasuk produsen otomotif, melalui regulasi guna memastikan keberlanjutan industri tersebut. Java TV melaporkan. Selanjutnya dari dunia internasional pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat pekan lalu dikabarkan mengumumkan rencana dagang baru, yakni memberlakukan tarif tinggi atas furnitur impor. Adapun Presiden Donald Trump sendiri akan menginstruksikan kepada jajarannya untuk menyelidiki impor furnitur yang masuk ke Amerika Serikat sebelum mengumumkan kenaikan tarif tersebut. Investigasi ini dilakukan ketika pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan tarif tinggi untuk impor tembaga, semikonduktor, dan farmasi. Sementara itu, sejumlah harga furnitur dilaporkan telah mengalami kenaikan selama beberapa bulan terakhir ini. Adapun harga furnitur serta perlengkapan tempat tidur dikabarkan naik sebesar 0,4% pada Juni 2025 dan naik sebesar 0,9% pada bulan Juli 2025. Adanya kenaikan harga ini ditengarai dipicu oleh aksi Trump yang menaikkan tarif dagang ke sejumlah negara, termasuk Tiongkok dan Vietnam yang menjadi dua sumber utama dari impor furnitur di Amerika Serikat. Java TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, pada hari Minggu lalu, Istana Kepresidenan bersama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga menggelar acara Merdeka Run 8 km dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Adapun Merdeka Run ini menjadi momentum perayaan kemerdekaan melalui olahraga yang melibatkan ribuan masyarakat dari berbagai lapisan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangannya menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi pada masyarakat yang hadir dalam gelaran acara ini. Ia menyebut acara ini ditujukan untuk membangun Indonesia untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan. Sementara itu, Merdeka Run menghadirkan dua kategori, yakni kategori umum sejauh 8,0 serta kategori famili sejauh 4,5. Baik kedua kategori tersebut terbuka untuk masyarakat umum yang akan digunakan untuk perayaan kebersamaan dalam semangat kemerdekaan. Di akhir, para masyarakat yang menikmati lari ini tampak sangat antusias di setiap momen, baik ikut berlari atau hanya menonton saja. Selain itu, banyaknya peserta yang hadir dalam mengenakan nuansa merah putih juga turut menyemarakan kegiatan ini. Java TV melaporkan. Informasi selanjutnya, sebanyak 2 orang dilaporkan tewas dalam sebuah serangan yang dilancarkan oleh Israel pada Minggu hari lalu.
Dilansir dari media luar AFP, kelompok Houthi melaporkan bahwa terdapat 2 orang tewas serta 35 orang lainnya terluka akibat serangan Israel. Sementara itu, menurut keterangan Houthi, serangan udara yang dilancarkan oleh pihak Israel menargetkan sebuah gedung pemerintahan di pusat sana. Adapun target serangan Israel tersebut mencakup sebuah pembangkit listrik di selatan sana. Sementara itu, pihak Israel mengatakan bahwa target dari serangan tersebut adalah lokasi militer Houthi di sana, termasuk area di dekat Istana Presiden, 2 pembangkit listrik, serta sebuah fasilitas penyimpanan bahan bakar. Java TV melaporkan. Informasi terakhir pemirsa, 2 orang tewas dalam kecelakaan maut yang melibatkan 4 kendaraan di Jalan Raya Desa Tukurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Selasa pagi. Unit Gakum Satlantas Polres Kediri mengungkap identitas korban kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Raya Desa Tukurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Selasa 26 Agustus pagi. Peristiwa yang melibatkan 4 kendaraan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri, Ibtu Budi Winaryanto, menyebutkan kedua korban jiwa yaitu Hoiril Awam, 42 tahun dan Mahmudi, 62 tahun, warga Kecamatan Kurah, Kabupaten Kediri. Selain motor, polisi juga mengungkap identitas kendaraan lain yang terlibat, yaitu mobil Kijang Innova Nopol AG 1406 OD, dikemudikan Muhammad Yuna Farid, 55 tahun, warga Kecamatan Kurah. Truk diesel Nopol AG 9029 EE, dikemudikan Sigit Prasetyo, 31 tahun, asal Kecamatan Kurah. Truk gandeng Nopol S8575 WL, disopiri Gunari, 46 tahun, warga Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Dari hasil olah TKP, kecelakaan bermula ketika 3 kendaraan, truk gandeng di depan, truk diesel di tengah, dan Honda Vario di belakang melaju searah dari utara ke selatan. Sesampainya di lokasi, truk diesel mencoba mendahului truk gandeng. Di saat bersamaan, motor Honda Vario juga berusaha menyalip lewat celah di antara kedua truk tersebut. Ahmad Ion, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, salam berita Nusantara.